nama saya Elvita Rahmawanti, NPM 1906349021, kelas Petrologi A, kelompok praktikum 3. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum petrologi acara 10, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf foliasi. Untuk sampel yang pertama, dapat dilihat warnanya itu abu metalik. Untuk teksturnya dia termasuk fillet karena terdapat wavy atau irregular surface, seperti ini, gelombang-gelombang, dan adanya kilau termasuk satin luster. Untuk strukturnya dia struktur masif dan komposisi mineralnya ada muscovite 60%, kuarsa 30%, dan feldspar 10%. Untuk nama batuannya kita urutkan dari presentasi mineral yang kecil ke yang besar, yaitu untuk qualifiernya ada feldspar, kuarsa, muscovite, dan root name-nya itu ada fillet. Diambil dari teksturnya. Untuk specific names-nya dia termasuk fillet karena tadi kan ada mineral muscovite, feldspar, kuarsa seperti ini, dan untuk teksturnya itu ada foliasi dan matriksnya itu fine grain dengan adanya kilau tadi. Untuk ganasa dari fillet itu terbentuk ketika batuan sedimen berbutir halus seperti shale atau mudstone terkubur dan terkena suhu dan tekanan yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Untuk kegunaannya biasanya sebagai dekorasi atau interior. Untuk sampel yang kedua, warnanya itu hitam keputihan. Untuk tekstur dia termasuk foliasi cystose. Karenanya sudah terlihat adanya persejajaran mineral tetapi tidak sejelas dengan gneiss. Dan untuk strukturnya dia itu ada vein karena ada urat-urat yang terisi oleh mineral. Untuk komposisi mineralnya itu ada hornblende 60%, kuarsa 15%, dan plagioclase 25%. Untuk nama batuannya kita urutkan, berarti qualifiernya itu kuarsa, plagioclase, hornblende, dan root name-nya itu schist. Karena mineralnya tadi ada hornblende, kuarsa, dan plagioclase, dia termasuk untuk specific name-nya itu dia termasuk amphibolite dan adanya tekstur cystose tadi. Ganasa dari amphibolite itu, batuan amphibolite terbentuk dalam kondisi tekanan dan suhu rendah hingga sedang, yaitu sekitar 1065 derajat Fahrenheit atau 575 derajat Celcius. Batuan ini diproduksi melalui metamorfisme batuan beku mafic seperti basal dan gabbro atau batuan sedimen yang kaya akan tanah liat seperti napal atau greywacke. Untuk kegunaannya biasanya digunakan pada industri konstruksi atau bangunan sebagai penggunaan interior maupun eksterior. Untuk sampel yang ketiga, warnanya itu hijau kecoklatan. Untuk tekstur dia termasuk foliasi cystose karena tadi dia sudah terlihat adanya persejajaran mineral tapi tidak sejelas perbedaan layernya sebagaimana pada gneiss. Untuk strukturnya dia struktur masif, komposisi mineral itu ada klorit 50%, actinolite 35%, dan quartz 15%. Untuk klorit dan actinolite itu yang berwarna hijau, untuk actinolite dia yang agak berkilauan. Dan nama batuannya itu berarti qualifiernya ada quartz, actinolite, klorit, dan root name-nya itu schist. Untuk specific names-nya dia termasuk green schist karena tadi ada klorit, ada actinolite, kuarsa, dan teksturnya tadi cystose. Ganasa dari green schist itu terbentuk oleh metamorfosis regional batuan beku mafic, biasanya batuan basaltik. Di bawah metamorfosis fasies schist hijau, biasanya dihasilkan oleh metamorfisme regional, biasanya 300 hingga 450 derajat Celcius dan 1 hingga 4 kilobar. Kegunaannya biasanya untuk bahan bangunan, yaitu pembuatan semen, agregat pembangunan jalan. Untuk sampel yang keempat, warnanya itu hitam, teksturnya slaty karena adanya ciri khasnya itu cleavage slaty ini seperti yang ada di foto ini, dan persejajaran mineralnya yang tidak begitu terlihat karena ukuran yang mikroskopis dengan strukturnya masif, dan komposisi mineralnya itu ada biotit 95% dan kuarsa 5%. Untuk nama batuannya itu qualifiernya quartz biotit dan root name-nya slate. Untuk specific names-nya karena dia tadi mineralnya itu too fine atau berukuran kecil, dan juga adanya slate cleavage dan dual surface, berarti dia termasuk dengan slate.
Untuk Genesae slate itu, batuan slate umumnya terbentuk di daerah metamorphose terrains. Batuan ini terbentuk ketika shell, mudstone, atau batuan vulkanik kaya akan silika terkubur dan mengalami tekanan rendah dan suhu hingga 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius. Kegunaannya bisa sebagai bahan bangunan, seperti atap, karena kemampuannya dapat dibelah tipis seperti lembaran. Untuk sampel kelima, warnanya itu hitam kecoklatan, teksturnya itu foliasi gneiss karena ini udah terdapat bending-bending tiap layernya antara mineral yang gelap dan terang itu sudah terlihat jelas, dan ada struktur lipatan di sini. Dengan komposisi mineralnya itu ada biotit 30%, hornblende 35%, plagioclase 10%, dan quartz 10%. Untuk qualifiernya berarti quartz, plagioclase, biotit, hornblende, dan root name-nya gneiss. Dan karena tadi mineralnya seperti yang disebutkan sebelumnya, berarti dia kan adanya kombinasi dari mineral mikasis dengan granitoid. Dia termasuk migmatite untuk specific names-nya. Nah, Genesae migmatite itu terbentuk di area dekat intrusi besar granit ketika magma menyusup ke dalam batuan metamorf. Migmatite biasanya terbentuk dalam batuan terdeformasi yang dulunya pernah membentuk dasar rantai gunung yang terkikis. Untuk migmatite itu terbentuk jauh di dalam kerak pada suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya biasanya pada bahan industri konstruksi seperti bahan semen, bahan bangunan. Berikut daftar pustaka untuk referensi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.